Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Afif Afan dari SMP Negeri 3 Jatinong, kelas 157 JKP Angkatan ke-7 Kabupaten Klaten, dengan fasilitator Ibu Amber Widyaning Tias dan pengacara praktek Ibu Tri Indah Sumarsiwi dalam aksi nyata modul 1.3. Mari kita lanjutkan. Prakata. Ini ada sebuah kata-kata dari saya. Buka hatimu, buka pikiranmu. Mari kita mulai perjalanan. Jadi mengawali suatu perbuatan, menjalani suatu aktivitas, kita bisa untuk membuka hati dan pikiran kita. Insya Allah dengan membuka kedua aspek tersebut akan menjadikan kita menjadi lebih bisa menjadi pembelajar yang baik. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal yang positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Itu adalah pengertian dari Operator dan Whitesnake 2005. Kemudian Bagja. Bagja ini adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Kemudian Bagja itu adalah suatu singkatan yang artinya adalah B, itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kita lanjutkan. Kemudian saya mempunyai visi yaitu terbentuknya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan kalimat prakarsa perubahan adalah membiasakan siswa tertib dalam melaksanakan sholat berjamaah zuhur dan Jumat di SMP Negeri 3 Jatinong. Kemudian dokumen aksi nyata yaitu membiasakan siswa tertib dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan Jumat di SMP Negeri 3 Jatinong. Berikut ulasannya. Dalam aksi nyata buat pertanyaan itu dengan pertanyaan, bagaimana cara membiasakan siswa tertib dalam melaksanakan sholat berjamaah zuhur dan Jumat adalah melakukan observasi kepada siswa saat pelaksanaan sholat zuhur dan Jumat di sekolah. Kemudian melakukan musyawarah dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Yang ketiga, mencari informasi dan praktik baik tentang cara membiasakan sholat tertib zuhur dan Jumat di sekolah. Selanjutnya, dalam ambil pelajaran dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapakah yang mempunyai kekuatan atau berperan dalam membiasakan tertib sholat berjamaah zuhur atau Jumat di sekolah? Kedua, yang dipunyai dalam melaksanakan program sholat berjamaah di sekolah. Ketiga, keterampilan dan peran apa saja yang sudah saya kuasai dalam melaksanakan program sholat berjamaah di sekolah. Kemudian dalam ambil pelajaran yaitu melakukan pengamatan terhadap pihak-pihak yang berkompeten maupun melalui video YouTube mengenai sholat yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian melakukan diskusi dengan dan meminta pendapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua siswa. Gali mimpi. Pertanyaan adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya buat ini bisa menjadikan siswa secara sadar, baik dari dalam hati maupun perbuatan, bisa tertib dalam sholat wajib 5 waktu? Kemudian langkah-langkahnya adalah siswa diberi tugas untuk membuat buku absen sholat wajib di rumah dan dikumpulkan seminggu sekali untuk dipantau dan dinilai guru. Selanjutnya,
bekerja sama dengan warga sekolah, baik guru, karyawan, wali murid untuk selalu memantau dan mengingatkan anaknya dalam sholat tertib berjamaah. Kemudian, aksi nyata jabarkan rencana dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya untuk bisa mengumpulkan semua anak kelas 7-9 ke masjid pada waktu istirahat? Kedua, dimulai untuk melakukan sholat wajib berjamaah. Yang kedua, bagaimana caranya agar sarana dan prasarananya sholat mencukupi untuk seluruh siswa kelas 7 dan 9. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kebiasaan sholat berjamaah untuk seluruh siswa tersebut bisa berjalan terus-menerus. Kemudian, aksi nyata jabarkan rencana adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah tentang sarana dan prasarannya agar segera bisa diprogramkan dan direalisasikan untuk dipenuhi. Yang kedua, berkoordinasi dengan guru BK agar siswa menggerakkan dan mengumpulkan siswa ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan rekan guru-guru yang lain agar setiap sholat ada pendamping yang mencukupi untuk mendampingi semua anak. Kemudian di dalam atur eksekusi dengan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dan memantau terhadap program sholat berjamaah di sekolah agar selalu berjalan dengan baik dan konsisten terus-menerus. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah mengajak dan mendorong seluruh komunitas sekolah untuk ikut mendampingi sholat berjamaah zuhur dan Jumat di sekolah. Kemudian, guru agama Islam yang selalu memberikan nasihat dan mengajak mendorong seluruh siswa setiap kali pelajaran di kelas. Yang ketiga, memberi sanksi yang bersifat mendidik kepada anak yang kedapatan tidak tertib sholat berjamaah di sekolah. Yang keempat, kepala sekolah yang bertanggung jawab dan selalu memantau guru-guru agar ikut berperan dalam mendampingi anak sholat berjamaah di sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai dalam aksi nyata modul 1.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.